Sebuah video acara tahlilan di Bojonegoro, Jawa Timur mendadak viral di media sosial. Hal itu lantaran bingkisan untuk para tamu undangan tak biasa seperti umumnya. Jika biasanya tamu undangan hanya mendapatkan nasi kotak, di acara tahlilan tersebut mereka juga mendapatkan bonus kipas angin. Tahlilan, sebagai salah satu tradisi keagamaan yang syarat makna, telah mengalami berbagai perubahan seiring dengan perkembangan zaman. Dulu ia merupakan sarana bagi masyarakat untuk berkumpul, mendoakan almarhum, serta mempererat hubungan sosial dengan nilai-nilai kebersamaan yang tulus. Namun, dalam beberapa kasus, kita menyaksikan bagaimana esensi itu perlahan bergeser. Tahlilan yang awalnya sederhana, kini kerap dijadikan ajang gengsi sosial dengan suguhan yang mewah, tamu undangannya eksklusif, bahkan beban finansial yang berat bagi keluarga yang ditinggalkan. Jika kita melihat dari perspektif masyarakat zaman sekarang, perubahan ini menggambarkan bagaimana manusia seringkali terjebak dalam ilusi eksternal. Perubahan zaman sekarang mengajarkan kita untuk berfokus pada hal-hal yang baru dalam kendali kita, yakni niat dan ketulusan dalam berbuat baik, bukan sekedar tampilan luar atau penilaian orang lain. Namun, realitas sosial menunjukkan bahwa banyak orang lain peduli pada bagaimana mereka diperspektifkan daripada esensi dari tindakan itu sendiri. Maka, pertanyaan yang muncul adalah, apakah tahlilan masih menjadi bentuk ibadah yang penuh makna, atau sudah bergeser menjadi formalitas dan pencitraan sosial? Bagaimana kita, sebagai individu yang berpikir secara rasional, bisa mengembalikan tradisi ini kepada nilai aslinya, yaitu kebersamaan dan ketulusan dalam berdoa? Mari kita bahas lebih dalam di video ini. Tahlilan dulu versus sekarang. Perubahan ini mencerminkan bagaimana nilai-nilai asli dari sebuah tradisi bisa bergeser ketika manusia lebih mementingkan citra dibandingkan esensi. Zaman dulu, kita diajarkan untuk fokus pada apa yang berada dalam kendali kita, niat yang tulus, doa yang khusyuk, serta makna dan kebersamaan itu sendiri. Namun, dalam realitas sosial, banyak orang terjebak dalam ekspektasi eksternal. Jika tahlilan yang dulunya merupakan sarana doa dan kebersamaan kini berubah menjadi ajang pamer atau gengsi sosial, maka kita perlu bertanya, apakah ini tentang ibadah dan niat baik, atau sudah menjadi beban psikologis dan finansial bagi tuan rumah? Kepemilikan materi bukanlah hal yang harus dikejar secara berlebihan, apalagi jika itu hanya untuk memenuhi standar sosial yang tak ada habisnya. Mereka yang merasa harus menyajikan hidangan mewah atau memberikan bingkisan besar dalam tahlilan, mungkin tanpa sadar telah membiarkan diri mereka dikendalikan oleh opini yang lain. Padahal yang terpenting bukanlah seberapa besar jamuan yang diberikan, tetapi seberapa tulus doa yang dipanjatkan. Sebagai individu yang ingin hidup lebih rasional dan bermakna, kita bisa mulai dengan mengembalikan esensi tahlilan ke bentuk awalnya sebagai momen kebersamaan yang sederhana dan penuh makna, tanpa embel-embel yang justru menambah beban. Karena pada akhirnya, yang paling penting bukan apa yang terlihat oleh mata orang lain, tetapi niat dan ketulusan yang ada dalam hati kita itu sendiri. Beban finansial dan sosial. Bagi sebagian orang, tahlilan bukan lagi sekedar ibadah, tetapi kewajiban sosial yang harus dipenuhi. Sayangnya, ini seringkali menjadi beban bagi keluarga yang kurang mampu. Dikarenakan terdapat omongan, kalau enggak ngadain tahlilan, nanti dibilang enggak sayang sama almarhum, jadi ya terpaksa hutang demi bisa ngasih berkat ke orang-orang. Tutur tetangga yang seringkali ikut campur masalah orang lain. Alih-alih menjadi ladang pahala, tahlilan kadang malah menjadi sumber hutang dan tekanan sosial. Padahal, esensi dari tahlilan adalah doa dan sedekah yang ikhlas, dan bukan sekedar gengsi semata. Pengaruh media sosial pada zaman sekarang. Fenomena ini menunjukkan bagaimana manusia seringkali membiarkan diri mereka dikendalikan oleh opini dan ekspektasi orang lain. Kebahagiaan dan ketenangan berasal dari dalam diri, bukan dari validasi sosial atau pengakuan orang lain. Namun, di era digital, batas antara berbagi dan pamer menjadi semakin kabur. Ketika sebuah acara tahlilan diposting di media sosial, lengkap dengan dekorasi, hidangan mewah, dan bingkisan eksklusif, tanpa disadari, standar baru pun terbentuk. Orang-orang mulai merasa bahwa tahlilan yang sederhana kurang layak, sehingga
muncul dorongan untuk mengikuti tren agar tidak dianggap kurang. Ini berujung pada tekanan sosial yang berlebihan, di mana esensi utama dari tahlilan sebagai doa bersama justru semakin tertutupi oleh tuntutan materi. Jika kita kembali pada nilai zaman dahulu, pertanyaan yang kita ajukan adalah apakah yang kita lakukan benar-benar memiliki nilai bagi jiwa kita, atau hanya untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Seneca, seorang filsuf Romawi, pernah mengatakan bahwa hidup yang baik adalah tentang bagaimana kita dengan kebijaksanaan dan ketenangan batin, bukan tentang bagaimana kita terlihat di mata orang lain. Maka, daripada sibuk menunjukkan momen tahlilan di media sosial demi pengakuan, lebih baik kita kembali pada tujuan utama dari tradisi ini, mendoakan dengan tulus dan merayakan kebersamaan tanpa tekanan sosial yang tidak perlu. Bagaimana seharusnya? Lalu, bagaimana sebaiknya kita menyikapi tahlilan di zaman sekarang? Pertama, kita harus mengembalikan esensi tahlilan sebagai doa dan bentuk solidaritas, bukan ajang gengsi. 2. Laksanakan tahlilan sesuai kemampuan tanpa memaksakan diri, hanya demi standar sosial. Dan ketiga, jangan takut menolak budaya yang membebani. Kalau tidak mampu mengadakan tahlilan besar, cukup mendoakan almarhum dari rumah. Islam tidak pernah membebankan umatnya dalam hal ibadah. Tradisi bisa berubah, tapi nilai dan niatnya tetap bisa dijaga. Jangan sampai tahlilan yang seharusnya menjadi amal justru menjadi beban. Mari kita kembalikan tradisi ini ke makna yang sesungguhnya. Kalau kalian setuju bahwa tahlilan seharusnya sederhana dan tidak membebani, silakan share video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kita bisa terus berbagi insight menarik lainnya. See you next time.